Di jalanannya silahkan pilih mulutnya, apa baca Quran, apa baca sholawat, silahkan. Dari dua model ibadah mana yang paling tinggi? Apakah ibadah baca Quran, apakah ibadah baca sholawat? Ulama menjawab, bila Al-Quran dari segi kalamullah, dari segi kalam Allah, Quran lebih tinggi. Karena kalam Allah sama kalam makhluk, tapi nggak ada tandingan kalau dari segi itu. Tapi dari segi pengaruh cahaya keberlimpahan barokah dari bacaan sholawat lebih tinggi daripada ibadah Quran. Sholawat. Kenapa? Quran mah banyak syarat, sholawat mah tanpa syarat. Quran mah bisa diterima, bisa enggak. Nabi bilang rubbatalin lil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak yang baca Quran marah-marah sama dia, melaknat dia. Tapi enggak ada rubba musallin ala nabi wan nabi yal'anu. Banyak yang baca sholawat sama nabi, nabinya marah-marah, enggak ada. Maka ditinjau dari sisi pengaruh, kandungan sholawat lebih tinggi. Ngamalin ajaran Quran, shollu alaihi. Tapi ala kulli hal, dua-duanya ibadah bagus. Kalau ditanya tinggian mana Quran sama sholawat, jawabannya dua-duanya. Saya memilih salah satu, sholawat. Bukanlah Quran kalamullah, dari sisi itu paling tinggi Quran. Tapi dari sisi pengaruh, sholawat. Sebab dengan sholawat Allah bersolawat 10 dengan satu sholawat. Tapi kalau baca Quran, Allah kasih kebaikan 10. Beda. Sebab Nabi ini Quran yang berjalan di muka bumi. Kalau pengen tahu Quran berjalan di muka bumi, itulah Nabi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Quran. Begitu yang ngamalin Quran dan ngerti Quran, ya Nabi yang diturunin. Intinya apa kek, di jalannya jangan ngobrol, tapi baca zikirnya apa Quran, apa sholawat, apa tasbih. Yang penting di jalanannya berzikir sunnah, berzikir. Fil masjid, bukan di jalanan doang, di masjid. Bagaimana tuh zikir di masjid? Masuk masjid, kaki kanan, baca doa masuk masjid, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Habis itu niat i'tikaf, sambil jalan nyari tempat, niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan ilaita. Mau ditambahin madum tu fihi, enggak apa-apa. Jangan enggak setiap masuk masjid niat i'tikaf, walaupun enggak punya wudu, apatah lagi punya wudu. Jangan enggak. Sebab diamnya aja dapat ganjaran di masjid, diamnya doang dapat ganjaran gede di masjid. Begitu. Karena itu di masjid berzikir. Habis itu tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid,
Kalau pengen rezekinya luas, ya Latif 129. Tapi nama saya Latif, biar namanya Latif, tetap aja bacanya ya Latif. Iya, begitu. Gitu. Iya. Lam tuh nilainya 30. Lam tuh angka lam. Tok tuh 9. Udah berapa tuh? 39. Iya 10. Berapa? 49. Fa 80. 100. Iya emang juga 109. Begitu. 109 kali. Biar rezekinya banyak. Ya Latif. 109. Dah habis itu doa dah. Yang pendek aja ente apaan? Iya tuh duit. Nah, begitu. Silakan. Itu Jumat tuh bagus. Ulama tuh ajarin baca begitu. Jumat. Tahiyatul masjid bagus. Kalau saudara hafal kahfi, qobliyah tahiyatul masjidnya tuh kahfi. Lapar. Begitu. Gimana Bang Ajak? Kepanjangan. Udah kuliah kulhu aja. Yang bisa aja. Langganan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu suatu fasal pada menjelaskan sunnah-sunnah salat Jumat dan sunnah-sunnah hari Jumat. Yusannul ghuslu li hadiriha. Benar ya? Disunnatkan mandi bagi orang yang menghadiri sholat Jumat. Wa tabkiru, dan tabkir, berangkat pagi-pagi, li ghairil imam, bagi selain imam, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, wala bisul bidi, dan memakai pakaian yang putih, wa tanzifu, dan bebersih, wa tatayyubu, dan memakai wangi-wangian, wal masyu bis sakinati, dan berjalan kaki dengan santai tenang, wal ishtighalu bi qira'atin aw dzikrin fi tariqihi wa fil masjid, dan menyibukkan diri dengan baca Quran atau baca zikir di jalanannya, wa fil masjidi, dan di dalam masjid. Wallahu a'lam. Segini dah. Ntar kita lanjutin dulu bacanya kalau cukup waktu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimaklumi bersama bahwa Jumat adalah hari agung, sehingga ada adab-adab yang berkenaan dengan hari dan ada adab-adab yang berkenaan dengan sholat Jumat. Dua ini di kitab kita ini digabung pada satu pasal.
Di antara adab-adab yang berhubungan dengan sholat Jumat, 1. Yusannul ghuslu lihadiriha. Sunat hukumnya bagi siapapun yang mau ikut sholat Jumat mandi. Jadi mau laki mau perempuan, catatannya mau ikut sholat Jumat. Jadi andai perempuan pengen ikut Jumat masih disuruh mandi. Laki-laki enggak ada niatan Jumat, penyebabnya sengaja apa uzur, tidak ada ajaran yang pertama ini, yaitu ajaran mandi Jumat. Mandi Jumat. Imamul Bukhari di dalam Sahih Bukhari meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil. Bila mana hendak datang seorang kamu menuju sholat Jumat, maka mandilah ia. Maka yang mau sholat Jumat disuruh mandi. Mandi Jumat. Hukumnya sunat dalam madhab Syafi'i, namun dalam madhab Malik hukumnya wajib. Berdosa orang yang mau sholat Jumat tidak mandi dalam madhab Imam Malik. Sebetulnya ulama fikih itu menerangkan pemilahan hukum, bukan pada pengamalan. Semua ulama mandi kalau Jumat, madhab mana aja. Cuman hukum mandinya apa, itu doang. Madhab Syafi'i, begitu juga madhab Hambali, Hanafi dalam Kanzul Daqaiq, Hambali dalam Zadul Mustaqnya, Maliki dalam Mudawwanah, dan banyak fikih-fikihnya. Maliki mewajib, madhab kita Syafi'i sunnah. Dalilnya wong Nabi ngomong begini, di Bukhari ada, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, kata Nabi. Mandi Jumat itu wajib atas tiap-tiap orang baligh. Nabinya bilang wajib, sehingga madhab Malik mengata wajib mandi Jumat. Tapi Imam Syafi'i bilang enggak. Wong nabinya bilang wa man igtasala fal ghuslu afdal. Siapa yang mandi Jumat, mandi itu lebih bagus, enggak wajib. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i hadis itu ditafsiri sunnah muakkad yang kaya wajib. Jadi mandi Jumat ini jangan enggak sampai. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengajarkan bila kelupaan mandi sunnah diqodok. Habis Jumat mandi, qodok mandi Jumat. Fathul Muin tulis tuh, suruh qodok. Saking pentingnya
mandi Jumat, jangan ditinggal. Mandi Jumat nih, bagaimana mandinya, jam berapa waktu mandinya? Mulai mandinya, masuknya itu dari adzan subuh bahasa kitanya, terbit fajar, adzan subuh aja udah masuk waktu mandi itu sampai mau berangkat. Jam berapa aja terserah jadi mandinya. Tapi kalau sebelum adzan subuh enggak jadi. Adzan subuh bagusnya kapan? Bagusnya mendekati berangkat. Kalau berangkatnya jam 11, setengah 11 dah. Saya sih udah rutin tengah 12 kata orang, seperti jam 11. Saya sih rutinnya jam 12, setengah 12. Mendekati berangkat lebih bagus. Mendekati berangkat. Tapi bagi kita orang kerja nggak bisa. Lepek di kantornya. Pagi aja. Sebelum berangkat toh, mandi pagi tuh niatin mandi Jumat. Bagaimana cara mandi Jumat ini? Caranya pertama dia bebersih dulu. Bahasa kita orang didenin cebok, dubur dulu dah. Sabunin dah tuh kelamin kita. Habis itu baru wudhu. Nabi begitu tuh, wudhu. Niat saya wudhu mengangkat atas kecil biasa. Untuk komor, ada komor biasa sampai kaki. Selesai itu baru siram pala. Habis pala dengan niat lambung kanan depan, terus lambung kanan belakang, terus kiri depan, kiri belakang. Lalu mau dah silakan, mau sampoan, mau sabunan, baru siram lagi kayak begitu lagi. Selesai rapi, doa biasa. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah Muhammad abdur Rasulullah majalni minat tawabin wajalni minal mutatahhirin wajalni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Mandi Jumat tuh begitu. Biasanya kalau mandi Jumat kayak begitu enggak? Kagak ini rajin. Kayak begitulah, pelan-pelan nyontoh Nabi. Sunat sebelum mandi Jumat wudu dulu. Jumat. Bagaimana kalau kemudian malam Jumat tempur Rusia lawan Ukraina? Paham ini Bang Majur? Wow, ini agak udah paham banget. Cakep tuh, udah hatam. Iya. Oh, udah ijazah. Ini sama MUI. Kalau ijazah ini. Iya. Jadi bagaimana tuh kalau malam Jumat juga dia tidur sama bini? Orang bilang sunnah Nabi. Begitu orang bilang. Begitu ya, mana kawinnya hari Sabtu kan masih 5 hari lagi nunggu sunnahnya, kayak kagak gitu-gitu amat. Intinya malam Jumat ya tidur, bagaimana paginya tuh udah digabung aja. Niat saya mandi karena mengangkat hadas besar dari sekujur badanku dan karena mau sholat Jumat fardu karena namanya 2 in 1, sekali kerjaan 2 ganjaran. Sian banget yang bujangan, nggak dapet yang ini nih.
Gitu. Nyatet ada aja yang bela tuh bagus. Tuh begitu tuh mandi Jumat sunatnya muakkad karena al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari perselisihan ulama amat sangat dianjurkan diambil. Makanya Ibnu Hajar sunnah qadha, jangan kagak, hormati madzhab Malik. Kalau kita nggak keburu mandi nih gitu, pada Jumat qadhain biar nggak ditinggal tujuannya. Kalau udah daripada nanti kudu mandi juga ya, jadi dikerjain. Nabi itu mengerti sama orang kerja repot, jadi mandi dulu pagi, di Jumat tinggal Jumat enak udah mandi. Begitu amat sangat dihargai oleh agama. Ya waktunya kayak tadi, mulai daripada terbit fajar mendekati berangkat lebih bagus. Itu Jumat. Ini mandi kaitannya mau sholat Jumat. Berbeda dengan hari raya. Kalau hari raya mau mandinya karena hari, ngalamin hari. Kalau Jumat mau karena mau sholat. Sehingga kalau hari raya bagi orang men tetap masih disuruh mandi walaupun men enggak sholat id, atau orang laki enggak mau sholat id, enggak gitu, sunat, atau karena kesiangan rame-rame mau ke masjid sendiri malu, tetap kudu mandi. Jangan sampai ilar tuh kemana-mana, selamannya gak enak. Ditanya, nih minyak dari mana ini ya? Kalau ditanya, kayaknya di Ustaz Papai kagak ada minyak berlagak begini gitu. Tuh begitu. Kalau hari Id mah karena ngalamin hari. Siapa aja yang ngalamin hari Id sunat walaupun enggak niatan mau sholat. Kalau Jumat mau bukan karena hari, tapi karena mau sholat. Nabinya bilang, idza jaa ahadukum al-jumu'ah falyaghtasil. Bila Anda mau sholat Jumat, mandi. Berarti maknanya kalau enggak mau sholat Jumat mah enggak disuruh mandi. Enggak. Begitu. Satu, sunnah. Dua, tabkir, berangkat pagi-pagi. Dan ini ulama berkata minas sunanil mahjurah, di antara ajaran-ajaran Nabi yang mulai ditinggalkan oleh umatnya. Bahkan ada ulama mengata yang paling dulu hilang ajaran Nabi tabkir, berangkat pagi-pagi. Nabi telah menyampaikan di dalam hadisnya, bila Jumat itu berangkat gelombang satu, maka ganjarannya kayak ngurban unta. Kalau gelombang dua, kayak ngurban sapi. Kalau gelombang tiga, kayak ngurban kambing. Kalau gelombang empat, kayak ngurban ayam. Kalau gelombang kelima, ngorban burung emprit, peking. Kalau jam ke-6 kayak ngorban telur cicak. Ini gelombangnya. Gelombang satu tuh jam berapa? Jam 7. Kalau kita berangkat Jumat jam 7, udah di masjid nyampe.
Dengerin dulu Bang Jod, tenang. Jam 7 sampai 7:59, jam 7. Itu dapat ngorban untak ganjarannya. Kalau jam 8 sapi. Kalau jam 9 kambing. Kalau jam 10 ayam. Kalau jam 11 burung. Kalau jam 12 telur. Nih kira-kira kita ini yang mana ya saben Jumat? Iya. Hah? Ya. Telur cicak. Ini ganjaran Jumat. Begitu. Kita amalin sekarang ribut. Kita jam 7 datang, udah dipelototin. Lu mau geser gua jadi merbot, begitu. Jadi masalah. Tuh, makanya ngidupin laginya ganjaran gede. Di Mekah bisa. Kita juga ikut ngamalin. Karena di sono banyak temennya. Kalau di sini kalau sendiri sepir. Begitu. Biar ada dapat gedean ngamalin nih. Kalau di sini sih kita juga jujur, belum jam 7 mah begitu. Cuman ganjaran ini akan hilang bila khotib sudah masuk masjid. Umpama jam 11 khotib udah datang, duduk tuh di masjid di shop awal, artinya sholat udah masuk. Itu yang sesudah khotib masuk udah nggak ada ganjaran, berangkat angus 0. Ganjaran berangkat bukan sholat, ganjaran macam-macam. Makanya khotib tuh disuruh umpetin dulu, masuknya sesudah adzan kedua. Innallaha mau adzan kedua, Innallaha malaikatahu, Nabi keluar tuh dari ruang sekretariat istirahatnya, masuk. Jadi orang udah pada masuk semua maksudnya. Biar kata telur dapat. Ini khotibnya jauh, takut telat, 10:30 sudah nyampe. Ya udah wassalam. Begitu. Burung kagak, ayam kagak, telur kagak. Gitu. Udah kagak. Gitu. Maka abang kita nih Ustaz Dadus nih pinter, kita disuruh duduk di situ, dikasih kopi lah, kan kalau ditinggal susah, mau diminum langsung panas. Ngasih kopinya kalau jam 10:30 mendingan ya, itu mau jalan ke kopi kan biar lama maksudnya. Begitu menjelang akhir pengumuman suruh masuk tuh begitu. Ini ganjaran ini li ghairil imam, selain imam. Ada jalan khotib lah sekarang. Khotib itu belakangan masuknya. Begitu. Maka kenapa harus dikasih tempat persembunyian? Sebab kalau khotibnya nongkrong di pintu gerbang masjid, repot. Duduk ke situ, tegar tuh, bang, Jumat orang berdatang. Astagfirullah, tuh kagak lihat tuh khotib duduk. Khotib masih nongkrong di situ tuh. Gitu, aduh bako. Di situ tuh. Jadi khotibnya diumpetin. Masuk. Begitu. Kalau udah masuk muanya, baru khotib masuk. Ini dicontoh oleh ini mikrolet M09. Apa tuh ya? Tanah Abang Blok Bayoran. Iya, Tanah Abang Bayoran. Itu orang naik aja tadi Bayoran naik. Ada injak lagi gasnya gitu. Ayo Tanah Abang. Pas sudah naik semua, turun yang ini nih. Baru sopir naik, jarang. Begitu. Tadi yang duduk itu bukan temennya, sopirnya masih nongkrong ngopi. Begitu. Ngetem iya. Begitu. Iya.
Karena biar masuk maksudnya. Nih mau jalan nih, padahal kagak. Orang dia lagi ngopi di pinggiran tuh. Tuh. Diamalin ajaran Jumat nih. Mas supir mikrolet. Masa kita pengurus kagak ngamalin tinggian supir mikrolet. Umpetin dikit. Rumah Bang Haji Ud ke yang dekat. Gitu rumah siapa ke sampingnya, suruh masuk. Intinya nongkrong dulu. Ada sekretariat kayaknya. Sekretariatnya aja duduk sekretariat di situ lah. Biar masuk udah dikit lagi ada masuk atau mulai Allah Akbar kayak gitu. Jadi yang penting ada tempat. Sebetulnya agar supaya depan itu penuh. Kalau depan tuh udah penuh, mohon maaf di zaman sekarang ada kotak amal juga nggak pakai berhenti dulu. Karena kan nggak ada kosong ruangan. Karena khotib tidak di situ. Jadi dia langsung ke mimbar nanti ke mihrab. Kan begitu. Jadi sehingga sop itu full. Enggak dorong atuh, enggak gitu jadi rapi. Tapi ini sunat. Dirobohin lagi, bikin sekretariat depan kuburan, repot. Enggak usah. Udah, itu mah teknis. Tapi ini nerangin hukum gitu ya. Hukumnya kayak begitu. Karena yang namanya khotib itu kan kemarin udah ngaji salamnya 3 kali baru masuk keluar dari persembunyian sama rame-rame begitu ya. Sunat semuanya sunat. Legharil imam, selain imam. Kalau imam telat datangnya, telat pesawat aja begitu, penumpang terus masuk duduk, belum ada pilotnya. Dicontoh juga ajaran agama ini begitu, kayak begitu gitu. Udah rapi duduk pakai seatbelt, siap take off. Begitu juga kita ngimam lihat makmum dulu, udah rapi barisan, siap take off. Allahu Akbar. Begitu. Nyontoh dari ini, bukan sholat nyontoh pesawat, pun pesawat baru, tapi ajarannya udah ada dari dulu. Udah ada. Doa tuh tabkir pagi-pagi. Ketiga, walubsul bidik, memakai pakaian yang putih. Di hari Jumat itu karena Sayyidul Ayyam, maka kita disuruh memakai pakaian yang terbaik. Yang terbaiknya pakaian adalah warna putih. Warna putih. Itu warna putih. Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, albisu min siyabikumul bidha fa innaha min khairi siyabikum. Pakailah pakaian yang warna putih, sebab itu pakaian yang terbaik. Jadi kalau Jumat pakai biji putih, baju putih, sarung putih, belum punya beli aja. Abang Nur, ya Bang Nur, Bapak begitu. Kaos sedalam putih, sampai CD-nya putih, pokoknya putih dah. Kalau nggak ada apanya ke yang putih dah, paling minim bicinya dah, bicinya yang putih. Jumat sunat putih. Jadi pici putih begini nih, bukan pici haji. Orang haji mau kagak boleh pakai pici, kena dam. Gitu nggak boleh lagi haji. Ini mau pici muslim,
Kalau hitam tuh namanya songkok nasional. Jadi biar kata non muslim juga pakai begitu. Songkok disebutnya biji Soekarno sama orang luar negeri, biji kita. Karena Bung Karno pakai itu. Girang orang luar negeri kan dikasih biji hitam. Begitu. Girang itu yang diminta. Ciri kenang-kenangan. Pakai baju putih. Baju putih itu sunnah Nabi. Jumat kalau kita kantornya nyuruh pakai batik, bawa aja 2 baju. Mau sholat ganti putih biar ngikut Nabi. Sebab nanti kantor kita di akhirat udah kagak ada, nggak bisa ngasih sapaan. Yang sapaan Nabi, jadi sama Nabi dikerjain putih kalau ada. Kalau nggak ada mau udah warna pakai, yang penting bersih. Ini kan sunnah. Bukan maknanya punya putih, bukan. Putih itu kalau ada najis gampang kelihatan. Coba kalau Jumat putih semua rapi, cakep. Kayak kantor, kayak sekolah, kan merah putih, cakep SD. Begitu, nggak cakep-cakep. Jumat begitu. Ada syafaatnya besar. Ngamalin daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masalahnya warna putih punya tapi sutra. Kalau yang bukan sutra hitam, ya hitam lah. Laki nggak boleh pakai sutra. Itu BHS sutra 100%. Enggak, itu biasa kecap nomor 1. Merek dagang muanya. Kalau sutra asli itu dimasukin di botol masuk. Itu sutra. Ada orang BAS ada sutranya haram tuh. Kata kita, cakep tuh. Siapa yang ngomong tuh? Suruh bagi, kalau dibuang bilang saya buang. Benar gak Jod? Ada Ustaz bilang begitu, haram tuh BAS sutra itu begitu kata dia. Kata kita, tuh si Ustaz ngebuang biasa di mana? Bilang kita. Ntar kita ambil. Buang barang haram bagus tuh. Enggak, itu bukan sutra yang dimaksud itu. Dia menjadi sutra tuh kayak zaman dulu pangsi. Orang dulu tuh pangsinya dari sutra. Jadi mohon maaf bukan karena wiridan dibacok nggak mempan. Emang kalau sutra licin. Itu aja. Nggak bisa kuat. Kehebatan sutra 2. Kalau dipakai musim dingin anget. Kalau dipakai musim anget adem. Musim panas dingin. Hebatnya sutra. Maka mahal. Kalau sutra tuh mahal. Nggak bisa kalau sutra. Sarung BHS saja yang nomor 1-nya nggak dijual di kita. Biasanya yang beli itu raja-raja Brunei, Arab, spesial. Kita nggak kuat masalahnya. Bisa mobil kita kejual buat beli itu doang. Ditaruh depan rumah hilang, nangis. Gitu, nangis. Itu mahal ya Pak. Kita itu bukan sutra itu, bukan mahal. Kayak madu, asalnya madu dari tawon. Lama-lama teknologi pinter dari kembang. Itu kalau bahasa itu sintetis istilahnya. Tapi madu juga sih olahan. Kalau yang dari tawon murni. Begitu. Murni ditumpahin biasanya tuh nggak tempat ya kalau gitu murni. Tapi kalau madu asli itu dibawa ke rumah pintu copot, itu madu asli ya Pak. Bukan madu murni piring pecah, itu namanya terbang, itu madu asli. Kalau madu murni madu odeng namanya, madu tawon
Gitu. Kalau piring pada pecah segala macam pastikan iya paham gitu. Jangan iya jangan dibawa katanya. Udah berapa tuh ya? 3, 4. Watandifu, bebersih. Artinya bebersih, mulailah kita nyukur rambut. Rambut mana aja? Kepala atas, kepala bawah. Jumat, sunatnya begitu. Itu mau nyukur kagak jelas. Ada harinya. Jumat. Sunat. Di mana jangan ditanya tempatmu. Di mana kayak terserah Anda. Yang penting jangan di kop salon. Masa di mana? Agama ini ngajarin nih, mohon maaf mumpung ngaji. Jadi vulgar nggak apa-apa karena lagi ngaji. Kalau bulu ketiak dicabut sunatnya. Kalau bulu kemaluan dicukur. Tahu dicukur? Cukur itu apa ya? Kerok. Laki-laki. Kalau enggak. Beda. Itu namanya digunting. Dicukur, dikerok. Pakai silet tuh. Namanya dicukur. Itu bulu kemaluan. Biar sehat. Kalau perempuan dicabut. Siapa yang bilang waduh itu? Ini ajarannya untuk menstabilkan emosi. Iya. Menstabilkan emosi. Begitu. Itu begitu. Tuh. Pakai itu ditanyanya itu tuh saya kagak mau. Dari tadi tuh. Kita kepala kita bantuin. Udah aja jawab. Jawaban aja. Ya terserah ada mau pakai tangke. Gitu deh. Ya kagak begitu. Sunat. Tapi Imam Syafi'i pernah menyampaikan begini. Karena Imam Syafi'i pernah bulu ketiaknya digunting. Lalu ditegur oleh muridnya Imam Rabi'. Imam Rabi', Imam, katanya sunat dicabut. Iya betul. Cuman aneh nggak kuat. Kata Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i menyampaikan betul. Ajaran itu benar. Adapun kami ini tidak dicabut tapi digunting gitu. Gerok Imam Syafi'i. Itu karena kami nggak kuat. Nggak kuat. Jadi kalau dicukur tuh tumbuhnya gede-gede bulu keteknya. Nanti ente begini tangannya. Gimana Bang Agus? Paham nggak? Nusuk. Apanya? Sarang semut katanya. Itu luar biasa. Ulama ampe mendalami. Kenapa ya Rasulullah nyuruhnya natful ibti? Dicabut kete. Kenapa bulu kemaluan laki-laki halqul ana? Nabi itu. Redaksinya berbeda-beda. Sampai ada orang jadi muslim gara-gara cuma berbicara bulu kemaluan laki dikerok gitu, dicukur bisa kita. Dikerok, perempuan dicabut. Sampai masuk Islam. Hebat sekali Muhammad ya. Begitu. Gitu. Dipuji Nabi. Ajarannya. Begitu. Kalau cara ente jangan ikut-ikutan, itu urusan perempuan. Jadi jangan nyebrang-nyebrang. Begitu. Jadi panjang kalau nyebrang. Gitu. Kalau ngaji kayak begini aja cepet paham. Saya juga rada heran saya. Begitu. Begitu. Ngapa kalau ya kayak begini cepet paham ya? Begitu. Mana lagi gunting kuku? Dimulai dari tangan kanan, telunjuk kanan,
tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, tutup jempol kanan, kaki dari kelingking kanan, manis kanan, tengah, telunjuk jempol kanan, terus jempol kiri, telunjuk kiri, tengah, manis, kelingking. Jumat berkah, rizkinya luas, pagi sebelum. Kalau enggak Kamis asar, tapi sunatnya di Jumat. Jumat cukur, Jumat subuh. Kalau enggak bisa juga Kamis asar. Gitu. Persiapan menghadapi Jumat, tapi sunatnya di Jumat pagi. Jumat pagi. Bebersih. Termasuk bebersih, mandi yang bersih. Mau pakai lulur ya, mustika ratu. Ya pakai dah. Tulisannya pokoknya ya mau pakai abu gosok. Begitu, yang penting mandi yang bersih. Dibersihin dakimanya. Sunat hukumnya Jumat. Jumat. Berikutnya keberapa ya? 5. Iya, watatayubu. Kelima, pakai wangi-wangian. Pakai minyak wangi. Terserah apa yang dipunyai. Pakai minyak wangi. Sunnah. Minyak wangi. Merek apa aja, itu mah urusan orang dagang. Ada yang dagang minyak wangi malaikat subuh. Kita mau pakai dohor, ini mereka subuh, kudu beli mereka dohor, ini minum dagang. Begitu, sampai ada malaikat Jumat. Ada aja mereka orang dagang. Itu terserah, yang penting pakai minyak wangi. Sunat pakai minyak wangi, baik badannya maupun pakaiannya. Pakai minyak wangi. Sunat kala Jumat. Mau ketemu orang banyak, pakai minyak wangi. Gitu. Nabi saja yang badannya wangi, kalau mau sholat Jumat masih pakai minyak wangi. Padahal badannya wangi. Kudunya juga kita yang badannya enggak wangi, yang badannya wangi aja masih pakai minyak wangi, pakai minyak wangi. Sunnah, sunnah. Quran bilang khudu zinatakum inda kulli masjid, yakni inda kulli sholat. Di antara zina pakaian yang bagus, putih katanya, pakai wangi-wangian dan seterusnya. Ini sunat, cuman minyak wangi ini ada 2 ajarannya. Orang laki-laki yang had, yang apa ya? Nyengat, yang nyengat, yang wanginya kemana-mana. Itu orang laki. Perempuan soft. Jadi arti soft tuh kalau dari jauh nggak bau. Kalau berdekatan wangi, itu perempuan. Kalau laki-laki itu dari jauh wangi, begitu wangi. Itu yang paling tingginya, kayak Habib tuh, udah pergi masih wangi. Itu begitu, itu yang paling bagus. Nggak kayak minyak wangi kita, baru dipakai 2 menit udah agak bau. Iya, 2 menit hilang ya. Jadi masalah alkohol, non alkohol, ilmu dagang. Jadi ini minyak non alkohol sama aja. Boleh alkohol, boleh. Alkohol itu tergantung dari pembuatan. Kalau dari bahan najis. Kalau bahan suci, di India kata Muallim Syafi'i Adami dari tai sapi, najis. Ya, terus minyak alkohol kita ini, ya Allah, belum made in-nya. Begitu, made in condet. Nah,
apa, semprot nggak apa-apa. Gitu. Dia itu pengawet. Minyak wangi kalau ada alkohol sama nggak ada alkohol, bagaimana cara bedakannya? Ini rahasia. Gitu. Gampang. Cara orang awam. Ente tempelin di titik. Kalau panas itu alkohol. Tuh, begitu tuh kan. Kalau yang enggak ada rasa, murni. Walaupun non alkohol, tempelin aja. Panas, alkohol. Sebetulnya itu ilmu dagang aja. Gitu. Jangan sekarang praktekinnya. Ntar di rumah nggak ganggu saya. Embe copot celananya ngeri. Saya jangan ntar di rumah ya. Tuh begitu tuh. Itu cara orang awam. Begitu orang awam. Guru kita ngaji begitu tuh. Nerangin sampai ke situ. Gitu. Karena teman kita apa ya dites kelojotan. Begitu. Keberapa ya? 6. Wal masyu bisakinati. Keenamnya jalan kaki. Itu mah rumahnya deket, naik motor deket. Jalan. Jadi jalan itu ada 2. Kalau kita berangkat yang jauhan, ada muter. Pulang yang deketan. Nabi begitu. Nabi kan nempel rumahnya. Mengajauh merada jauh ke selang kuburan. Nabi kan satu. Antara masjid sama rumah. Tembok doang. Kalau berangkat muter. Kalau pulang dekat. Karena langkah kaki ini dicatat gede banget ganjarannya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Asarahum ay khutwah ilal masjid. Langkah kaki menuju masjid itu gede ganjarannya. Jadi rada jauhan. Kalaupun naik motor muter dulu. Begitu. Biar gedean ganjarannya. Roda muternya ini. Kalau pulang yang dekat, ini mau dibalik. Pulang yang jauh. Berangkat yang dekat. Begitu. Gitu. Masyu, sunatnya jalan. Begitu, jalan. Karena dalam berjalan kaki itu ada nilai ketawaduan kepada Allah. Jalan. Tapi tidak mengapa. Kalau rumahnya jauh, dia naik kendaraan. Tapi upayakan rada muter. Antara berangkat sama pulang, mohon maaf, paling kagak selisihin semeter aja. Bahasa gampangnya. Semeter gitu. Biar ini ada sedikit beda antara berangkat dan pulang. Rada diputar dikit. Bagaimana ke cara kita? Supaya apa maksudnya? Supaya kita bisa mengamalkan ajaran Nabi. Sebab Nabi itu selalu begitu. Antara jalan berangkat sama jalan pulang dibedakan oleh Nabi. Begitu. Kenapa harus jalan kaki? Dalam satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, idza nudiya bis salati fa'tuha masyian. Bila adzan dikumandangkan, berangkatnya jalan kaki.
gitu. Suruh jalan kaki. Tapi sunat. Bagus. Coba kalau wajib kan repot. Dosa mulu. Untung sunat. Sunat. Disuruh jalan. Jalan ini sunat. Andai udah komat nih sholat, nggak usah lari. Ada orang udah komat, lari. Nggak usah. Domen nama Nabi, jangan. Alaikum bisakinah wal waqar. Nyantai aja. Komat ya biarin. Kan biar nggak ketinggalan. Kalau biar nggak ketinggalan, kan udah tahu saban dari dohor jam 12. Ngapa ente berangkatnya nggak dari jam 11? Kan begitu. Nabi itu. Nggak usah. Biarin. Ketinggalannya nggak apa-apa. Langkah banyak nih ganjarannya gede banget. Dilarang sama agama. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Langkah kakinya. Jangan lari. Jangan. Al-masyu. Bisakinah. Dengan tenang. Nabi bilang, alaikum bisakinati wal waqar wal tusri'u. Lazimkan olehmu dengan ketenangan, anteng, nyantai, jangan lari-lari, buru-buru, nggak usah, nggak tahu tinggalan, udah sedapatnya aja. Sebab kita mulai ngelangkahnya udah ganjaran sholat. Lumayan gede ganjarannya. Gede. Ini penting. Jumat. Keluar rumahnya kaki kiri. Doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika wa bihaqqi raghibina alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ibtigha mardatika wattika asakhatika fa as'aluka an tunqidha minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma adkhil niyatina fi sholatil jumu'ah fi niyati ibadika sholihin. Ya Allah, satukan niat saya seperti niatnya hamba-Mu yang soleh sholat Jumat. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan keagungan para hamba-hamba-Mu yang demen berdoa memohon kepadamu, dengan keagungan hamba-hamba yang cinta kepadamu, dengan kemuliaan perjalananku ini menuju ibadah Jumat. Saya keluar dari rumah bukan riya, bukan sum'ah, bukan apa-apa, tapi saya keluar menuju masjid ini murni mengharap ridho-Mu, takut murka. Aku mohon selamatkan aku dari neraka, ampuni dosaku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Tuhan, satukan niat Jumat saya kayak niat Jumatnya hamba-Mu yang soleh. Beri saya kayak Kau beri kepada mereka berkah orang-orang. Jumat keluar dari rumah kaki kiri, kaki kiri itu begitu. Jadi para sahabat itu telaten dan kita bersyukur. Nabi pun wanti-wanti, jangan kate api-api sama sahabatku, awas, jangan, kata Nabi. Begitu, enggak boleh. La tattakhiduhum gharada, jangan jadi bahan nyinyiran apa, jangan. Sebab sahabat itu apanya aja diperhatiin Nabi. Jadi kita jadi tahu sahabat itu. Jadi mereka telaten, bukan ajaran doang, keseharian diperhatiin dari Nabi.
Itu para sahabat. Hebat. Karena itu sama Nabi, awas jangan kata apa-apa masalah itu. Nabi dilarang kita harus menjunjung tinggi para sahabat. Berikutnya ketujuh, wal ishtighalu bi qiraatin aw dzikrin fi tariqihi. Ketujuh, di jalanannya silahkan pilih mulutnya apa baca Quran, apa baca sholawat, silahkan. Dari dua model ibadah mana yang paling tinggi? Apakah ibadah baca Quran, apakah ibadah baca sholawat? Ulama menjawab, bila Al-Quran dari segi kalamullah, dari segi kalam Allah, Quran lebih tinggi. Karena kalam Allah sama kalam makhluk, tapi nggak ada tandingan kalau dari segi itu. Tapi dari segi pengaruh cahaya keberlimpahan barokah dari bacaan solawat lebih tinggi daripada ibadah Quran. Solawat. Kenapa? Quran mau banyak syarat, solawat mau tanpa syarat. Quran mau bisa diterima bisa enggak? Nabi bilang rubbatalin lil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak yang baca Quran, Quran marah-marah sama dia, melaknat dia. Tapi enggak ada rubba musallin ala nabi wan nabi yal'anu. Banyak yang baca sholat sama Nabi, Nabinya marah-marah, enggak ada. Maka ditinjau dari sisi pengaruh, kandungan salat lebih tinggi. Ngamalin ajaran Quran, shollu alaihi. Tapi ala kulli hal, dua-duanya ibadah bagus. Kalau ditanya tinggian mana Quran sama sholawat, jawabannya dua-duanya. Saya memilih salah satu, sholawat. Bukan Al-Quran kalamullah, dari sisi itu paling tinggi Quran. Tapi dari sisi pengaruh, sholawat. Sebab dengan sholawat Allah bersolawat 10 dengan satu sholawat. Tapi kalau baca Quran Allah kasih kebaikan 10. Beda. Sebab Nabi ini Quran yang berjalan di muka bumi. Kalau pengen tahu Quran berjalan di muka bumi, itulah Nabi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Quran. Begitu yang ngamalin Quran dan ngerti Quran ya Nabi. Yang diturunkan. Intinya apa kek di jalannya jangan ngobrol, tapi baca zikirnya apa Quran, apa sholawat, apa tasbih. Yang penting di jalanannya berzikir sunnah, berzikir. Kedelapan, wafil masjid. Bukan di jalan doang, di masjid. Bagaimana tuh zikir di masjid? Masuk masjid, kaki kanan. Baca doa masuk masjid, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Habis itu niat i'tikaf. Sambil jalan nyari tempat, niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan ilaita
mau ditambahin madum tufihi nggak apa-apa. Jangan enggak setelah masuk masjid niat i'tikaf walaupun nggak punya wudhu, apatah lagi punya wudhu. Jangan enggak, sebab diamnya aja dapat ganjaran di masjid, diamnya doang dapat ganjaran gede-gede di masjid. Begitu. Karena itu di masjid berzikir. Habis itu tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, kalau pengen rezekinya luas, ya Latif 129. Tapi nama saya Latif, biar namanya Latif, tetap aja bacanya ya Latif. Iya, begitu. Iya. Lam tuh nilainya 30. Lam tuh angka lam. Tok tuh 9. Udah berapa tuh? 39. Iya 10. Berapa? 49. Fa 80. 100. Iya emang juga 109. Begitu. 109 kali. Biar rezekinya banyak. Ya Latif. 109. Dah habis itu doa dah. Yang pendek aja ente apaan? Iya tuh duit. Begitu. Silakan. Itu Jumat tuh bagus. Ulama tuh ajarin baca begitu. Jumat. Tahiyatul masjid bagus. Kalau saudara hafal kahfi qobliyah tahiyatul masjidnya tuh kahfi lapar begitu. Gimana makanya? Kepanjangan. Udah kuliah kulhu aja. Yang bisa aja. Langganan ya. 8. Dah segini aja dah. Masih panjang. Masih banyak. Ada yang ditanya mungkin. Masih banyak ini wal insat fi halil khutbah, diem ketika khutbah.